Apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata gangster, mafia, atau organisasi kriminal? Pikiranku sih langsung mengarah ke Yakuza. Meski organisasi kriminal, tapi keren dan elegan. Haha. Ya nggak salah, Yakuza emang punya reputasi atau image kalem, rapi, dan punya aura formal. Isinya mas-mas dan bapak-bapak sopan, tapi auranya aura Sigma. Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya masih banyak gangster di luar sana yang bisa dikatakan jauh lebih mengerikan. Beberapa di antaranya yang pertama ada Triad, atau pelafalan dalam bahasa Inggrisnya yaitu Triad. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu, organisasi kriminal yang paling terkenal di Tionghoa. Sebenarnya, Triad bukan cuma satu geng tunggal, tapi mereka ini merupakan jaringan dengan banyak organisasi kriminal. Mereka punya akar sejarah dan struktur yang khas. Awal terbentuknya dikaitkan dengan perkumpulan rahasia di zaman dinasti Qing pada abad ke-17. Mereka berperan sebagai anti dinasti Qing. Menurut catatan sejarah, awalnya mereka bukan geng kriminal, melainkan organisasi rahasia dari dinasti Ming yang ingin melawan pemerintahan dinasti Qing. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian kelompok berubah menjadi kriminal, perlahan memasuki dunia judi, prostitusi, dan penyelundupan narkoboy. Untuk jumlah anggota sulit diketahui secara pasti karena sifatnya rahasia. Tapi intinya jaringan simpatisannya jauh lebih besar. Contohnya beberapa grup seperti Sun Yee-on, 14K, Wuxing Wu, masing-masing dari mereka punya ribuan anggota. Hong Kong merupakan markas dan wilayah utama mereka. Bisa dibilang pusat paling ikonik bagi triad modern. Tapi selain itu banyak area yang dulu terkenal dengan triad culture-nya, penuh dengan kasino dan money laundry, yaitu Kowloon, Mongkok, Jim Sajui, Yau Ma Tei, dan Macau. Kelompok yang satu ini juga pernah terlibat dalam perdagangan heroin, metamfetamin, perjudian ilegal, pemerasan, prostitusi, penyelundupan manusia, dan lain-lain. Di dalam struktur organisasi, mereka terkenal punya kode angka, misalnya 489 sebagai Dragon Head atau bos besar. Lalu ada 438 sebagai deputi, 426 sebagai fighter atau petarung, lalu ada angka 49 sebagai anggota biasa. Salah satu hal unik dari Triad, mereka sangat ikonik di budaya pop. Film-film Hong Kong ngebuat Triad makin terkenal secara global. Contohnya kayak Infernal Affairs, Election, Young and Dangerous. Lalu gimana kabar Triad sekarang, Bang? Apa masih ada dan berkuasa? Masih, tapi sekarang udah agak beda sih. Lebih main aman dan low profile. Kejahatannya lebih terorganisir, tidak melakukan kekerasan di area terbuka. Singkatnya, mereka berubah dari gangster jalanan barbar menjadi jaringan kriminal modern. Ya, realistis aja lah. Zaman sekarang buat ngedapetin uang dengan jumlah besar, bukan dengan cara mukulin orang di gang sempit kayak di film-film. Cara lebih gampangnya ya scam, menipu, atau jadi pejabat, terus korupsi. Kan enak. Lanjut, yang kedua, Bratva. Organisasi kriminal yang terkenal akan strukturnya yang sangat tertutup rapat, tapi punya pengaruh internasional yang besar. Sebenarnya Bratva sudah ada sejak zaman Kekaisaran Rusia dan berkembang kuat di era Uni Soviet. Lalu setelah Uni Soviet runtuh sekitar tahun 1990-an, ekonomi lagi kacau, aparat keamanan negara mulai melemah. Dan banyak mantan tentara, bahkan preman, mulai membentuk organisasi kriminal besar. Untuk jumlah anggota yang tergabung dalam organisasi ini emang nggak bisa dihitung secara pasti. Karena mereka berbentuk jaringan, bukan organisasi resmi. Kalau diperkirakan sih ratusan ribu koneksi, serta ratusan ribu afiliasi global. Dan mereka tersebar di beberapa wilayah seperti Rusia, Ukraina, Belarusia, Amerika, Israel, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Mereka nggak punya yang namanya markas pusat, tapi ada beberapa kota yang sering dijadikan pusat aktivitasnya sendiri. Seperti Moskow, Saint Petersburg, Odessa, Brighton Beach, dan Berlin. Di mana dengan sepak terjangnya, Bang? Oh iya, Bratva terkenal sangat luas di beberapa operasinya, meliputi pemerasan bisnis, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pencucian uang, penipuan finansial, cybercrime, dan lain-lain. Banyak usaha atau bisnis dipaksa untuk membayar uang keamanan, dan ya, kalau menolak, bisa-bisa dibakar tuh lahan bisnisnya, lengkap dengan orang-orangnya juga dibikin gosong. Di gangster ini, sebuah tato sangatlah penting, semacam sebuah kode. Contohnya, kalau ada bintang di bahu, artinya ia punya status atau kedudukan tinggi. Kalau gambar laba-laba, artinya masih aktif dalam tindakan kriminal. Kalau tatonya palsu gimana, Bang? Nah, kalau ini fatal sih.
bisa-bisa habis di tempat. FYI, mereka sering muncul di film, game, dan beberapa serial seperti Eastern Promises, GTA 4, dan John Wick. Lanjut, yang ketiga, Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Salah satu organisasi kriminal paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Berasal dari Pulau Sicily di Italia, berbeda dengan Bratva yang memiliki jaringan lebih longgar. Sicilian Mafia ini lebih mirip organisasi tradisional. Awal kemunculannya diperkirakan pada sekitar abad ke-19. Saat itu pemerintahan emang lagi lemah. Pihak keamanan kesulitan mengontrol daerah pedesaan Sisilia. Di sisi lain, banyak tuan tanah yang kaya raya, dan dari situlah beberapa kelompok bersenjata mulai menawarkan sebuah perlindungan yang berbayar, penjagaan tanah, uang keamanan, dan lain-lain yang pada akhirnya ngebuat mereka berubah menjadi organisasi kriminal. Yang unik dari Cosa Nostra itu sistem kekeluargaannya itu loh. Wah, berarti mereka keluarga kriminal, Bang. Emang secara struktur gimana? Secara struktur sih biasanya terdiri dari bos atau yang disebut dengan don. Lalu ada underboss, lalu consigliere atau penasihat, lalu ada caporegime atau kapten kelompok, dan soldier atau associate. Mereka memiliki markas dan wilayah kuat di Palermo. Namun, pengaruhnya sangat besar di seluruh wilayah Sicily. Untuk aktivitas kriminalnya meliputi pemerasan, perjudian, penyelundupan narkoboy, pencucian uang, korupsi politik, dan lain-lain. Di dalamnya ada sebuah aturan yang disebut omerta, yaitu hukum diam. Maksudnya, anggota tidak boleh bekerja sama dengan polisi, apalagi mengkhianati keluarga. Untuk yang melanggar, ya sudah tahulah ya, nggak perlu dijelaskan. Lanjut, yang keempat, Camorra. Salah satu organisasi kriminal paling tua di dunia. Bahkan lebih tua dari kebanyakan mafia terkenal lainnya. Biasanya gambaran gangster itu atau mafia yang dibayangin kebanyakan orang tampilannya keren dan elegan, ala-ala film gitulah. Nah, si Camorra ini justru terkenal akan kebrutalannya, kekacauannya, dan susah untuk dibasmi. Bahkan masih aktif sampai saat ini. Diperkirakan Camorra muncul sekitar abad ke-18 di wilayah Naples, Italia Selatan. Awalnya mereka adalah kelompok jalanan yang berperan sebagai penjaga perjudian ilegal dan yang memiliki kuasa atas kontrol di dalam penjara. Bahkan punya pengaruh yang besar di penjara Naples. Terus kenapa bisa jadi organisasi besar, Bang? Ya, seperti biasa, ada situasi dan kondisi yang membuat mereka terlahir, di mana kondisi Italia sangat terpuruk, angka korupsi tinggi, banyak pengangguran pula. Jadi si Camorra masuk sebagai penguasa bayangan. Mereka menyediakan perlindungan dan membuat aturan bisnis ilegal. Memiliki otoritas atas kontrol sebuah wilayah. Ya jatuhnya ini mah menciptakan sebuah negara baru dengan aturan seenak jidat. Camorra punya banyak faksi kecil di dalamnya. Strukturnya longgar dan di organisasi ini sering terjadi perang internal. Soalnya emang agak beda dari mafia lain yang lebih hierarkis. Sedangkan mereka layaknya organisasi dengan kumpulan orang independen. Hah? Hierarkis itu apaan, Bang? Singkatnya, hierarkis itu ada tingkatan jabatan yang jelas. Contohnya, punya bos utama, wakil bos, kapten, dan anggota biasa. Lanjut, yang terakhir, 'Ndrangheta. Kalau tadi si Camorra terkenal brutal dan kacau balau, 'Ndrangheta ini malah kebalikannya, terkenal lebih pendiam. Sebuah definisi yang cocok dari kalimat diam-diam menghanyutkan, alias dingin dan sangat kejam. Dingin, tetapi tidak kejam. Sebuah kelompok yang sangat kuat, bahkan banyak kelompok kriminal menyebut 'Ndrangheta sebagai organisasi kriminal paling kaya dan paling berpengaruh di Eropa. Awal terbentuknya diperkirakan sekitar abad ke-18 di wilayah Calabria, Italia bagian selatan. Dulunya daerah ini emang lagi down parah, angka kemiskinan super tinggi, area sangat terpencil pula. Dan seperti mafia lain, di sanalah 'Ndrangheta tumbuh sebagai penguasa lokal. Nama 'Ndrangheta berasal dari bahasa Yunani, yang berarti Andragatia, yang mempunyai arti keberanian dan kehormatan. Karena wilayah tersebut punya pengaruh sejarah Yunani kuno. Untuk struktur organisasi, mereka terdiri dari banyak klan keluarga, atau endrine, yang mana setiap klan kecil punya wilayah bisnis dan anggota keluarga masing-masing. Tapi jauh lebih terkoordinasi dibanding kebanyakan gangster dengan struktur organisasi yang sama. Mereka terkenal akan powernya yang sangat sulit ditembus. Salah satunya karena mereka punya loyalitas yang sangat tinggi, sehingga pengkhianatan sekecil apapun jarang terjadi. Lalu harta dan kekayaan juga jadi sumber kekuatan utama, yang bikin mereka makin tak tersentuh. Ditambah mereka memiliki akses, bahkan menguasai perdagangan kokain berskala internasional. Loh, terus kenapa dianggap lebih berbahaya?
Kan mereka nggak membuat kegaduhan. Ya justru karena itu, mereka susah terlihat oleh publik, tidak terlalu cari perhatian, dan nggak mau tampil mencolok. Itu artinya mereka lebih fokus ke aktivitas haramnya, sembari memperluas jaringan hingga berskala global, mulai dari Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia. Di sisi lain, mereka tetap bergerak aktif menghabisi mafia lain yang dianggap mengganggu, infiltrasi bisnis ilegal, pengaruh proyek konstruksi, pencucian uang dengan skala internasional, dan lain-lain.